Baiklah, perkenalkan nama saya Olo Stepen Panggabean dengan NPM 2335-10828. Saya dari kelas 4E. Kemudian video ini saya buat demi memenuhi tugas pemrograman berbasis komponen, yaitu Vue.js dasar, dengan materi pertemuan 5, yaitu list rendering, ada computed properties, ada watcher, dan kemudian ada template ref dan lifecycle hook. Langsung saja, yang pertama yaitu adalah list rendering. List rendering adalah teknik untuk menampilkan daftar data seperti array atau objek ke dalam elemen HTML secara dinamis. Di Vue.js, ini dilakukan menggunakan direktif v-for. Nah, cara kerjanya itu, v-for digunakan untuk mengiterasi atau melooping melalui array atau objek. Setiap item dalam array atau objek akan dirender sebagai elemen HTML, misalnya li. Kemudian, key digunakan untuk memberikan identitas unik pada setiap elemen yang dirender. Ini membantu Vue.js mengoptimalkan pembaruan DOM. Nah, berikut adalah contoh kode dari list rendering. Di sini saya menggunakan v-for untuk mengulang atau perulangan looping. Kemudian di sini ada key untuk memiliki atribut unik. Kemudian di sini ada array untuk masukkan datanya. Langsung saja kita praktikkan dalam VS Code. Nah, pada VS Code saya sudah membuat sebuah project baru, yaitu tugas 5. Kemudian, pada komponen saya akan membuat file yang namanya tugas 5. Yang pertama itu saya akan membuat script. Sini saya tambahkan setup. Oke. Kemudian di bawah ada yang namanya template. Oke. Selanjutnya pada script saya akan masukkan import ref from Vue. Kemudian saya akan lihat codingan yang telah saya buat tadi. Nah, pada codingan yang saya buat yaitu ada cons. Saya akan mendeklarasikan sebuah variabel yaitu new item ref. Oke. Kemudian saya juga mendeklarasikan variabel shopping list, karena nanti saya akan mengambil studi kasus yaitu belanja barang, misalnya di sebuah toko. Oke. Kemudian saya menggunakan array untuk masukkan data. Misalnya yang pertama itu ada nama. Data yang pertama saya masukkan adalah misalnya ada susu. Bold. False. Kemudian yang kedua itu ada misalnya beras. Di sini kita setting true. Kemudian ada telur. Selanjutnya kita tambahkan fungsi yang kedua, yaitu kita masukkan sebuah fungsi
untuk menambahkan item. Jadi itemnya tidak hanya pada array yang saya masukkan. Kita masukkan shopping list. Oh, langsung otomatis kebuat. Name new item, value. Nah, pada value kita gunakan misalnya nanti jika itemnya misalnya tidak bisa, pada form kita masukkan kosong atau tidak kita ketikkan sesuatu, maka jika kita klik tambah, maka dia menampilkan item kosong. Oke, book false. Kemudian kita masukkan new item value. Nanti di sini akan masuk seperti yang kita ketikkan. Misalnya kita ingin masukkan misalnya minyak, maka dia akan diketik minyak. Kemudian pada template kita gunakan div. Oke. Setelah itu saya gunakan input. Ya, input. Input view model salah, otomatis keisi. Misalnya input sini saya gunakan ref untuk masukkan input ref. Lalu view model new item. Kemudian place holder, tambahkan item. Nanti ini akan masuk ke dalam, misalnya di dalam formnya, jika kita belum masukkan, kita akan dibuat di situ ada tambahkan item, add input. add button, disable. New item. The trim. Oke. Kemudian di sini saya menggunakan juga yang kedua ada untuk button, kita buat misalnya button. Oke. Dalam button itu ada yang namanya ref add button. Kemudian klik add item. Kemudian di sini kita buat tambah untuk setelah kita masukkan, misalnya kita masukkan nama bahannya itu minyak,
Baru kita menggunakan button ini untuk mengklik atau untuk menambahkan atau add item. Selanjutnya kita untuk menampilkan list atau item yang telah kita masukkan dan juga yang ada pada array berikut, kita menggunakan huruf H3. Kemudian H3. Oke, di sini kita buat semua item. Semua item. 2. Oke. Kemudian di sini kita tambah L. Kemudian B. Kemudian ada span. Kemudian ada di sini dulu. Nah, pada ini kita ketik di sini v4, kita menggunakan v4 untuk melakukan perulangan. Item atau nama barangnya, kemudian index, in shopping list, index key. Oke. Kemudian dari ini kita saja. Kemudian pada span kita masukkan kelasnya, kelas bulk item. Oke. Kemudian button, klik item. Ini salah. Button klik. Toggle button. Toggle bulk. Dan jam index. Oke, mungkin kita tambahkan item bulk. Item dot. Oke. Nah, di sini ketika dalam list kita akan bisa membatalkan atau kembali membeli. Batal. Kemudian beli. Oke. Sepertinya sudah. Sekarang kita coba run. Nah, di sini saya sudah menyambungkannya menggunakan script setup, import tugas 5 from template tugas 5. Oke. Langsung saja kita run. Untuk menampilkan hasilnya, kita gunakan command prompt cd tugas 5 npm dan dev. Oke. Jika kita klik, nah di sini ini ada contoh list rendering. Misalnya kita tambah, misalnya namanya kita tambah minyak. Kita memiliki minyak. Oke, tambah. Nah, selanjutnya kita tambah lagi misalnya gula. Oke. Nah, ini adalah contoh list rendering. Nah, pada tombol beli dan batal belum saya aktifkan. Nanti kita aktifkannya menggunakan command computed properties. Oke. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu computed properties.
Oke. Baiklah, jadi apa sih itu computer properties? Nah, computer properties adalah properti yang nilainya dihitung secara otomatis berdasarkan data reaktif lainnya di Vue.js. Nah, ini dibuat untuk menggunakan fungsi komputer. Cara kerjanya, computer properties bergantung pada data reaktif seperti ref atau reaktif. Nilainya akan diperbaharui secara otomatis ketika data yang bergantung padanya berubah. Computer properties bersifat changed atau artinya nilai hanya dihitung ulang ketika data yang bergantung padanya berubah. Nah, berikut adalah contoh computer properties yang akan saya gunakan pada studi kasus saya, yaitu barang. Langsung saja ke VS Code, kita akan mempraktekkannya. Nah, kemudian di sini kita tambahkan pada script, kita tambahkan function toggle box. Oke. Index. Kemudian kita gunakan variabel shopping list. Oh, langsung ke shopping list index box, shopping list sama di atas. Oke, sama sepertinya. Langsung saja. Kemudian selanjutnya variabel yang kedua itu kita menggunakan mendeklarasikan variabel yang namanya remaining. Okay. Item. Nah, pada remaining item kita tambahkan computed. Oke. Di dalam ini kita, jika dia sama dengan, lebih besar sama dengan, kita menggunakan kondisional. Oke. Kemudian di sini kita gunakan return shopping list value filter item box length. Item box tidak pakai length. Oke. Sini. Oke. Nah, jika sudah begitu, kita tambahkan misalnya, karena tadi ini adalah semua item, jadi dia menampilkan semua item. Di sini saya akan tambahkan lagi untuk melihat perbedaannya list rendering dengan computer properties. Di sini saya akan tambahkan tampilan baru, atau kita gunakan H3 lagi, yaitu yang belum dibeli, tapi dia ada dalam keranjang dibeli. Kemudian tab, kemudian li. Oke, kemudian yang terakhir ada button. Oke, kita masukkan yang li dulu. Di sini kita menggunakan P4 untuk membuat list baru, atau untuk membuat list yang belum dibeli. P4 ini kita simpan saja. P4 item sama seperti yang tadi, index in remaining. Nah, ini bedanya, remaining items. Kemudian di sini kita gunakan titik. Kemudian key sebagai atribut utamanya. Kemudian index. Nah, di sini kita masukkan item name.
Oke. Kemudian di sini kita gunakan button. Oke. Kita ke bawah. Di sini pada bagian button kita kasih add click. Oke. Add click toggle index. Salah. Kita ganti shopping list. Nah, kemudian index off. Item. Oke. Di sini kita buat kata-kata yaitu tandai maksudnya apa ya? Tandai sebagai dibeli. Oke. Kita spasi berapa? Kemudian kita tambahkan di sini menggunakan computed. Kemudian di sini saya akan menambahkan langsung aja what untuk bagian watcher nantinya, dan juga on mounted. Oke. Untuk pada bagian mounted, untuk pada bagian life cycle hook. Baiklah, langsung saja setelah ini kita tampilkan hasil dari computer properties. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini sudah ada, misalnya kita tambah namanya minyak. Tambah, oke. Nah, di sini karena kita telah menggunakan computer properties, nah di sini dia bisa berubah-ubah sesuai dengan yang kita tambahkan. Misalnya kita beli. Oke. Nah, beli. Oke, kemudian kita tambahkan lagi misalnya ke daftar, misalnya gula, tambah. Oke, di sini kita lihat gula sudah masuk ke dalam yang belum dibeli, kemudian kita tandai sebagai dibeli. Oke, atau kita batalkan. Nah, dia akan kembali ke yang belum dibeli. Dan ini kita beli. Oke, kita batalkan, beli. Oke, kemudian itulah dia dari contoh dari computer properties. Kemudian lanjut yang selanjutnya ada watcher. Nah, watcher digunakan untuk memantau perubahan pada data reaktif seperti ref atau reaktif dan menjalankan fungsi tertentu ketika data tersebut berubah. Cara kerjanya, watcher menggunakan fungsi watch untuk memantau data reaktif. Fungsi watcher akan dipanggil setiap kali data yang dipantau berubah. Watcher bisa memantau perubahan pada properti tunggal atau objek atau array secara mendalam atau deep to. Nah, ini adalah contoh dari watcher. Misalnya, nah, watcher ini memantau perubahan pada shopping list. Setiap kali shopping list berubah, pesan akan ditampilkan di konsol. Contoh dari kode yang telah saya buat seperti ini. Nah, watcher sekarang hanya menampilkan pesan di konsol jika ada item baru yang ditambahkan ke shopping list. Misalnya saya akan menambahkan misalnya saya menambahkan minyak tadi. Saya tambahkan minyak, maka dia di konsol akan tambah item baru ditambahkan. Kemudian pesan akan menampilkan item yang baru saja ditambahkan. Langsung saja kita masuk ke dalam codingannya. Kita gunakan watch. Oke. Di sini di
di bawah computer properties tadi kita tambahkan what itu shopping list value. Oke. Tapi ini dia berisi shopping list value. Shopping list value. Oke, shopping list value, dan kemudian kita menggunakan new value all value, kemudian lebih besar sama dengan, kemudian bawahnya console log. Untuk menampilkan di dalam console log kita gunakan item baru ditambahkan. Oh, salah. Di sini kita masukkan dulu pernyataan if new value length lebih besar dari old value length. Oke. Di sini console new value kita ganti isinya jadi console item baru ditambahkan. Oke. Kemudian nanti setelah item baru ditambahkan dia akan masuk itu new value-nya. New value yang kita tambahkan itu apa? Misalnya new value length. Oke, name-nya. Di sini kita tidak usah pakai name juga, sepertinya bisa. Kemudian ini kita hapus. Ini. Kemudian di sini kita kasih deep. Oke, true. Oke. Selanjutnya coba kita tampilkan langsung hasilnya. Sini. Oke. Di sini kita inspect untuk mengetahui apakah dia berhasil atau tidak. Misalnya kita tambahkan namanya itu ada minyak goreng. Oke, tambah. Nah, di sini ketika kita menggunakan watcher, maka dia akan tambah item baru ditambahkan, maka dia di sini di konsolnya akan memberitahu bahwa item baru sudah ditambahkan. Nah, di sini ada item baru ditambahkan yaitu minyak goreng. Kemudian misalnya kita beli, tidak bisa. Misalnya kita tambahkan misalnya gula. Nah, item baru ditambahkan yaitu gula. Nah, itulah fungsi dari watcher tadi. Kemudian setelah watcher kita masuk ke materi selanjutnya, itu adalah template ref dan lifecycle hook. Nah, template ref adalah cara untuk mengakses elemen DOM atau komponen view secara langsung di dalam template. Nah, template ref ini berguna ketika Anda perlu berinteraksi langsung dengan elemen DOM, seperti fokus pada input, mengukur ukuran elemen, atau memanggil metode pada komponen. Cara kerjanya, gunakan atribut ref pada elemen HTML atau komponen yang akses elemen tersebut di script menggunakan ref yang sama. Kemudian ada lifecycle hook.
Nah, life cycle hook ini adalah fungsi yang dipanggil pada tahap tertentu dalam siklus hidup komponen view, seperti saat komponen dimuat, unmounted, dan diperbaharui, unupdate, atau dihapus, unmounted. Cara kerjanya, life cycle hook memungkinkan Anda menjalankan logika pada tahap tertentu, seperti inisialisasi atau pembersihan. Kemudian, berikut contohnya itu adalah seperti berikut. Nah, di sini saya menggabungkan pada kasus tadi saya yang tadi, kemudian saya juga menggabungkan pada template ref, yaitu input ref ini. Nah, di sini menggunakan input ref yaitu template ref-nya. Kemudian saya menggunakan life cycle hook, yaitu misalnya ini unmounted. Nah, nanti dia ketika kita masukkan, maka dia pada konsolnya dia akan menampilkan komponen telah dimount. Baiklah, langsung saja ke dalam codingannya, kita coba. Nah, pada codingannya langsung saja kita tes, misalnya di sini kita tambahkan const atau kita masukkan variabel baru const input ref, kemudian ref kurung 0, kemudian const kita inputkan variabelnya, deklarasikan add button ref sama dengan ref itu 0. Oke, kemudian kita gunakan onMounted sini. Nah, pada variabel ini kita Oke. Nah, pada variabel ini kita gunakan onMounted sama dengan lebih besar dari, misalnya kita gunakan console ini untuk menampilkan pada bagian life cycle hook-nya komponen telah di mount, komponen telah di mount. Oke. Kemudian if input ref, sini kita gunakan template ref. If input ref, sini kita tambah sama. Oke. Nah, if input ref yang berisi input ref.value, langsung input ref.value. Oke. Kemudian di sini di bawahnya kita tambahkan if add button ref value, kemudian add button ref value kita ganti ini value disable. Kenapa di sini saya gunakan disable? Nanti saya maunya ketika dia pada form, ketika isi formnya kosong, maka dia tidak bisa ditambahkan, atau dia disable, tombol tambahnya di-disablein. Nah, ketika dia telah menggunakan, misalnya kita mengetikkan sesuatu pada form, barulah dia bisa diklik tambahnya. Jadi itu adalah fungsi dari template ref. Tergantung kita inginnya bagaimana. Item .value .trim. Oke. Kemudian kita tambahkan di sini
Kita cek dulu. Oke, sepertinya sudah. Langsung saja kita coba lihat hasilnya. Nah, di sini juga komponen telah dimount. Itu artinya live hook-nya berhasil. Misalnya kan maksudnya itu adalah komponen telah dimount itu misalnya seperti ini. Kita masuk, kita inspect. Nah, ini misalnya kita hapus. Jika kita refresh, nah, komponen telah dimount. Oke, selanjutnya itu adalah life cycle hook. Kemudian pada template ref. Nah, di sini jika kita klik dia kosong, kita klik tambah, maka dia tidak akan menampilkan tambah atau dia tidak akan menambah data. Tapi misalnya coba di dalam ini kita pada yang ini tadi kita komen dulu misalnya. Oke. Coba kita lihat. Nah, sini. Nah, dia di sini life cycle hook-nya tidak berfungsi karena sudah saya komen. Nah, ini pun bisa kita tambah. Jadi tambah item kosong. Nah, tambah lagi item kosong. Kita tambahkan gula. Nah, tapi jika kita menggunakan template ref, misalnya yang ini kita kembalikan lagi, disable, kita hapus catatan. Kemudian kita lihat lagi pada sini. Nah, komponen telah dimount itu adalah life cycle hook-nya. Kemudian kita klik tambah, dia tidak bisa ditambah karena dia telah menggunakan template ref. Saat itu template ref-nya itu fungsinya ketika formnya ini kosong, dia tidak bisa ditambah. Tapi jika kita isi misalnya minyak, nah barulah dia bisa ditambah. Kemudian mungkin sekian dari tutorial tutorialnya dari VS Code. Kemudian baiklah, jika ada salah kata, sekian dari tutorial saya mengenai materi pertemuan 5, yaitu ada yang pertama tadi ada listening, ada computed ref, ada watcher, dan life cycle hook, dan juga template ref. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.